Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam program Harian Kristen. Hari ini Senin 4 April 2022. Saudara-saudara, kalau hari ini kita kembali boleh memberikan waktu kita untuk dapat mendengarkan renungan firman Tuhan, kita sungguh bersyukur dan penuh dengan sukacita menyambut firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi memenuhi kami. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami, mengajar kami, memimpin kami, bahkan menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga firman-Mu yang sepenuhnya berdaulat, sepenuhnya intervensi dalam hidup kami. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya anugerah-Mu sempurna atas kami. Kami menerima hal-hal yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami mau memberikan hati kami sepenuhnya untuk firman Tuhan ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, sungguh kita bersyukur pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Kembali Hidup Dalam Kehendak Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 18 ayat 18 sampai 23. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapan-Mu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka. Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila Engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka, sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan mata-Mu. Bertindaklah pada hari murka-Mu terhadap mereka. Saudara, Nabi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat-Nya. Otoritasnya diberikan langsung oleh Allah. Demikian pula Nabi Yeremia. Apa yang ia katakan semuanya berasal dari Allah. Apa yang disampaikan seorang nabi tidak selalu apa yang menyenangkan telinga umat, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Allah menyampaikan peringatan dan tegurannya kepada umat melalui Nabi Yeremia.
alih-alih mendengarkan apa yang dikatakan Allah melalui Nabi Yeremia, mereka justru menganggap bahwa perkataan Yeremia hanyalah bualan. Mereka kemudian mengadakan persepakatan untuk melawan, bahkan membunuh dirinya. Mengingat apa yang sudah ia lakukan di hadapan Allah, tentu ini menyakitkan bagi Nabi Yeremia. Maka ia pun mengadu kepada Tuhan. Ternyata bangsa yang sudah ia bela agar tidak mendapat murka Allah malah ingin mempermalukan dan membunuhnya. Pembelaan Nabi Yeremia kini berubah menjadi permohonan agar Allah bertindak menghukum bangsa Yehuda. Permohonan itu bukan karena Nabi Yeremia dendam kepada mereka, melainkan karena ia melihat kedegilan hati bangsa Yehuda di hadapan Allah. Hal itulah yang meyakinkan Nabi Yeremia bahwa bangsa Yehuda layak mendapat hukuman dari Allah. Sebab sesungguhnya mereka bukan sedang melawan perkataan seorang Yeremia, melainkan perkataan Allah. Terkadang kita juga tidak berbeda dari bangsa Yehuda. Kita hanya mau mendengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga kita. Namun, pada saat firman menegur dosa dan kesalahan, kita cenderung meremehkan, bahkan tidak segan membenci orang yang menyampaikannya. Bukannya menyadari dosa lalu bertobat di hadapan Allah, tetapi malah tersinggung dan marah oleh teguran yang tidak diinginkan. Saudaraku, firman Allah bukan melulu untuk menyenangkan telinga kita, melainkan untuk membawa kita kembali hidup dalam kehendak Allah. Siapapun yang memberitakannya, ada otoritas dan kehendak Allah bagi kita. Hiduplah dalam kehendak Allah dan setialah kepada Tuhan. Demikianlah renungan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita lebih lagi menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur kalau hari ini boleh diteguhkan terus oleh firman-Mu, mengajar kami senantiasa. Dan biarlah firman-Mu akan terus mengubahkan kami. Firman-Mu meneguhkan, firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami bangga kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami dapat melakukan firman dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Syarabakata. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh tutup renungan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.